Tentunya pertama kali senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena gelombang kehidupan yang demikian besar tidak bisa kita kalahkan kecuali kita memiliki dua modal sampan. Sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah sampan kesabaran. Yang kedua adalah sampan kesyukuran kita sebagai seorang hamba. Inilah yang menjadikan kita mampu mengalahkan setiap gelombang pada kehidupan ini. Karena sesungguhnya kehidupan ini pasti akan bertemu dengan berbagai macam kesulitan dan kesukaran. Yang mana ketika menghadapi itu tidak bisa kecuali dengan perisai kesabaran yang kita miliki. Makanya tidak mengherankan Allah sampai menerangkan dan memerintahkan kita untuk bersabar. Kata Imam Ahmad 90 kali Allah itu menyuruh kita bersabar di dalam Al-Quran. Karena kedudukan yang besar dalam iman, sampai para ulama terdahulu berkata, as-sabru fil imani kama saliroksi fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar itu di dalam iman sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh. Yang apabila iman kita hilang sebagaimana hilangnya tubuh kita dari kepalanya. Dan tentunya tidak akan berlanjut kehidupan sebagaimana tidak berlanjut keimanan. Yang kedua yaitu adalah sampan kesyukuran. Ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan, kelapangan, maka kita dituntut oleh Allah untuk merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Dan tentunya sering sekali kita menganggap bahwasanya syukur itu lebih gampang daripada sabar. Salah besar. Sesungguhnya syukur itu juga berat, sama beratnya dengan kesabaran yang kita berikan pada kehidupan kita. Makanya sampai Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan satu dzikir yang selalu beliau lazimi setiap pagi ketika matahari sebelum menghangatkan bumi. Di antara dzikirnya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah yang benar kepadamu ya Allah. Dan tidaklah doa ini dirutinkan oleh Nabi sampai pada setiap waktu sholat, kecuali Nabi tahu betul betapa besarnya kekuatan yang dibutuhkan untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita memahami syukur itu bukan perkara yang gampang. Terutama syukur itu ada dua tingkatan. Ada syukur ketika mendapatkan kelapangan, ada kesyukuran ketika kita mendapatkan ujian. Dan sesungguhnya Rasulullah itu memuji bukan hanya yang pertama, syukur ketika mendapatkan kelapangan, tetapi Nabi kita itu memuji yang kedua. Sesungguhnya Nabi itu memuji orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian karena dia menyadari di balik ujian itu ada samudera kebaikan yang dia peroleh dan dia dapatkan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Orang mukmin itu, kata Rasulullah, ada yang betul-betul senang mendapatkan ujian. Karena saking mengagumkan iman yang dia miliki sampai dia itu senang mendapatkan ujian. Karena tahu di balik ujian itu ada kebaikan. Sebagaimana orang yang lemah iman senang mendapatkan tambahan materi dan finansial. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah kesabaran. Kalau ada di antara antum semuanya sedang mendapatkan kesempitan, efek domino pada pandemi ini menjadikan beberapa rezeki kita tertutup. Asalnya pintu rezeki kita 10, sekarang tinggal 5. Maka semoga hati antum diberikan anugerah oleh Allah dengan kesabaran. Mungkin Allah ingin mendekat kepada kita ketika kita disempitkan beberapa pintu rezekinya. Supaya konsep bahagia kita menjadi lebih sederhana, supaya kita bisa menikmati sedikit yang Allah berikan, yang terkadang kalau terlalu banyak malah justru membuat kita jarang bersyukur atas apa yang kita peroleh. Siapapun yang sedang dilapangkan urusannya pada kesempatan siang kali ini, semoga diberikan anugerah dengan kesyukuran. Dan semoga inilah yang menjadikan kita mengetahui betul, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata.